Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam mengenai zakat. Berikut anggota kelompok kami yaitu Alfia Nuraini, Diah Ayu Arimbi, Vivit Fitriani, Firda Syama Junior, dan Rehan Nurafiani. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu pandangan Islam tentang pajak dan zakat. Silakan amati gambar berikut ini. Penduduk Indonesia terdiri dari bermacam agama dan mayoritas beragama Islam yang presentasinya mencapai 88% merupakan jumlah terbesar di dunia. Dalam pandangan Islam, warga negara yang beriman wajib membayar zakat. Bila hartanya telah mencapai nisab zakat, berperan dalam membantu meringankan fakir miskin dalam kehidupan sehari-hari. Selain membayar zakat, setiap warga negara juga memiliki kewajiban membayar pajak bagi yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, sebagai peran serta dalam ikut secara langsung bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan negara RI saat ini, kontribusi terbesar APBN bersumber dari pajak, yaitu 74,6%. Hal ini memberi bahwa indikasi pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan bangsa kita. Masuk ke dalam materi zakat. Sebelumnya, amati gambar berikut ini. Dari definisinya, zakat secara bahasa menurut Syed Sabiq dari kata zaka yang berarti mensucikan diri. Secara istilah, syara zakat ialah suatu atau sebutan dari suatu hak Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Menurut Sulaiman Rashid, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya beberapa syarat. Dalam Al-Quran, perintah untuk mengambil zakat bagi orang yang memiliki harta terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, di mana dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan usaha mensucikan diri dari kemungkinan pemiliknya cinta berlebihan pada harta dan dari kemunafikan, memiliki harta kotor yang disebabkan bercampurnya harta yang bersih dengan harta hak orang lain. Zakat memiliki fungsi baik muzaki maupun mustahik. Bagi muzaki, zakat berfungsi sebagai wujud dari ketaatan dari perintah Allah dan sekaligus sebagai pembersih serta pensucian harta yang dimilikinya dari harta milik orang lain serta merupakan kepedulian sosial dari orang yang mampu pada orang yang lemah. Bagi mustahik, zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan kecenderungan buruk atau suudzon terhadap orang kaya dengan pemisah zakat antara orang kaya dan orang miskin bisa. Berikut istilah zakat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, istilah zakat disebut juga sodakoh. Kata sodakoh adalah nama umum untuk sebuah pemberian yang terdiri dari pemberian bersifat materi seperti zakat dan infak dan non-materi seperti tenaga, pemikiran, dan non-pengajar, senyuman. Imam Al-Mawardi mengatakan sodakoh adalah zakat, zakat adalah sodakoh. Keduanya berbeda nama, namun substansinya sama. Contoh dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 58, sodakoh yang bermakna zakat. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang distribusi sodakoh atau zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka jadi marah. Namun dalam Al-Quran tidak semua kata sodakoh berarti zakat. Kata sodakoh bisa juga berarti pemberian biasa, mahar, dan lain-lain. Sodakoh bisa juga berarti pemberian dalam bentuk non-materi, seperti memberi senyum, membantu teman dalam bentuk tenaga pemikiran, melangkah sholat ke masjid, membuang sesuatu di jalan, mengajari orang, dan lain-lain. Ada beberapa landasan hukum zakat. Salah satu landasan Al-Quran tentang zakat terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 3, yang artinya,
dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melepaskan diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu atau kaum musyrikin kenyamanan, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu tewas, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat ditaklukkan oleh Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Selain dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Al-Quran dan hadis tersebut jelaslah bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Pajak secara umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak meliputi dua perspektif, yaitu ekonomi pajak sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke publik dan hukum pajak sebagai suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan jumlah penghasilan tertentu kepada negara. Selain pajak, ada pungutan lain yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu bea materai, cukai, retribusi, bea masuk, dan bea keluar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan. Selain itu, pajak digunakan untuk belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja proyek atau infrastruktur. Pajak menurut Islam. Dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 74.499 kata, dan 604 halaman tidak ditemukan kata pajak. Pajak bukan dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa, yaitu ajek, yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Namun, jika dilihat dari terjemahan Al-Quran, ada terdapat satu kali kata, pajak, yaitu pada terjemahan Quran Surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Pajak umat Islam disebut daribah atau beban untuk pajak. Padanan kata yang tepat adalah daribah, artinya beban. Mengapa disebut daribah? Karena pajak merupakan kewajiban tambahan atau tatawu bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai suatu beban. Secara etimologi, daribah berasal dari kata darabah, yadribu, darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, dan membebankan. Objek pajak ada 4. Yang pertama, objek pajak daribah adalah al-mal atau harta atau kekayaan. Yang kedua, objek pajak jizyah adalah jiwa atau an-nafs. Yang ketiga, objek pajak kharaj adalah tanah atau status tanahnya. Yang keempat, objek pajak adalah barang masuk atau impor. Oleh karena objek pajak yang berbeda, maka jika dipakai istilah jizyah, kharaj, untuk pajak akan rancu dengan daribah. Pendapatan negara menurut Islam. Pendapatan negara atau mawarid ad-daulah pada zaman Rasulullah SAW tahun 610 sampai 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin 632 sampai 650 Masehi, dan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ganimah, fafi, sodakoh atau zakat. Sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam. Yang pertama, karena ganimah dan fafi berkurang atau tidak ada. Yang kedua, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga,
Terbatasnya penggunaan tujuan zakat. Yang keempat, imam atau khalifah memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hutang dan pajak. Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, namun kondisi kas negara dalam kondisi kurang atau kosong, maka imam atau khalifah atau kepala negara mempunyai dua pilihan, yaitu utang atau pajak. Utang mengandung konsekuensi riba dan membebani generasi yang akan datang. Pajak adalah pilihan yang baik karena tidak menimbulkan beban generasi yang akan datang. Hukum membayar pajak dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah dari kewajibannya. Alasan utama bolehnya dipungut pajak menurut para kemaslahan umat ulama adalah karena dalam pemungutan pajak ini, negara berkewajiban untuk memenuhi kondisi atau syarat, yaitu penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak serata-merata bagi mereka yang wajib pajak. Landasan hukum pajak menurut Islam. Pajak atau daribah adalah semata-mata hasil ijtihad khalifah atau persetujuan ulama karena negara sedang menghadapi krisis. Tidak ada dalil yang tegas dalam Al-Quran maupun hadis tentang pajak atau daribah atau ijtima sahabat dalam kitab para fuqaha atau imam mazhab. Juga tidak ditemukan tentang pembahasan mengenai pajak atau daribah. Persamaan dan perbedaan dari pajak dan zakat. Persamaannya yang pertama, zakat dan pajak bersifat wajib. Yang kedua, zakat dan pajak disetorkan kepada lembaga resmi. Yang ketiga, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi di dunia. Yang kelima, mengentaskan kemiskinan. Perbedaannya, zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Kita sering beranggapan bahwa setelah membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat atau sebaliknya. Memang ada kesamaan antara pajak dan zakat, akan tetapi keduanya tetap ada perbedaan hakiki sehingga tidak bisa disamakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.